Chapter 1451. Jiang Chen tidak mengharapkan taktik khusus ini dari Kaisar Pilzenit. Itu benar-benar konyol bahwa Kaisar Besar mengancamnya dengan sekte kedua, sekte Dewa Bulan. Tuan Muda tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu mengatakan kepada aku bahwa kamu ingin menukar putra kamu dengan sekte kedua Moon God Sect, Pilzenit? Aku hanya membalasmu dengan sekop, bocah. Pemimpin Pilvire balas dengan dingin. Hahaha. Jiang Chen meraung dengan gembira. Kamu benar-benar tak tahu malu, Pilzenit. Aku pikir Moon God Sect adalah salah satu sekutu kamu yang lebih jauh. Apakah kamu cukup dekat untuk sementara waktu? Apakah kamu tidak khawatir bahwa sekutu kamu yang lain akan mendapatkan tindakan dingin dari tindakan kamu? Petik 2. Jiang Chen memandang bermakna sekte-sekte lain yang mengapit Kaisar. Tidak perlu untuk provokasi kamu, Jiang Chen. Penghancuran Bolaristele dan niatmu untuk berkeliaran dengan ras alien membuatmu menjadi penjahat bagi kemanusiaan itu sendiri. Jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu, serahkan sekarang dan bersihkan dosa-dosa Felurium dengan darah kamu sendiri untuk melindungi kehidupan rakyat kamu. Jika tidak, pasukan kami akan membuat sungai kamu menjadi merah kemanapun mereka pergi. Petik 2. Pembicaranya adalah Kepala Istana Sungai Empyrean, salah satu anjing Pilvire yang paling setia. Jiang Chen tidak terkejut bahwa dia melangkah untuk melindungi tuannya. Jiang Chen menatap kepala istana dengan setengah tersenyum. Istana Sungai Empyrean masih dianggap sebagai sekte peringkat pertama, tetapi kamu bersedia untuk menjadi hewan peliharaan Pilzenit. Tapi itu juga baik-baik saja jika kamu suka menjadi anjing. Kita semua membuat pilihan yang berbeda dalam hidup. Kesalahan terbesar kamu terletak pada pilihan menghebohkan kamu untuk seorang master. Apakah kamu berpikir bahwa Pilzenit pasti akan menang atas Felurium Capital dengan nomor kamu? Petik 2. Kepala Istana Sungai Empyrean seharusnya menjadi karakter penting di 8 daerah atas, mengingat status fraksi yang dipimpinnya. Namun, di mata Jiang Chen, pria itu tidak layak dihormati. Menunjukkan kepada Kepala Istana segala rasa hormat akan merugikan dirinya sendiri. Kepala Istana memerah karena marah. Niat membunuh terpancar dari matanya. Pilzenit melambaikan tangan, memberi tanda agar Kepala Istana mundur. Jiang Chen. Pilzenit berkomentar dengan dingin. Kamu selalu menganggap dirimu anak laki-laki yang sopan. Jangan berpikir sejenak bahwa aku tidak tahu hubungan tersembunyi antara Felurium dan Sekte Dewa Bulan. Wanita tua ini adalah tuan dari adikmu tersayang, Su Qingxuan. Dia membesarkan adikmu sejak kecil, bukan? Dia seperti ibu kedua bagi saudara perempuan kamu. Jika kamu bersedia membiarkannya mati, lalu mengapa aku tidak bisa mengorbankan anak aku demi umat manusia? Petik 2. Meskipun Jiang Chen sangat menghina Pilzenit, ia harus mengakui ketebalan kulit pria itu. Bahkan karnivora yang paling ganas tidak memakan anak-anaknya sendiri. Pilzenit tidak memakan putranya sendiri, tetapi ia menggunakan nyawa putranya sebagai bagian dari pertaruhan. Jika Jiang Chen dihasut untuk marah dan menolak untuk melakukan pertukaran sandera, Pilzenit akan secara tidak langsung bertanggung jawab atas kematian putranya. Pikiran pertama Tuan Muda adalah menolak tawaran Pilzenit. Begitu dia mempertimbangkan hal itu, wajah saudara perempuannya naik tak terlarang ke pikirannya. Jika aku hanya meninggalkan tuan kakak perempuan aku untuk mati, hubungan kami pasti akan patah. Jiang Chen menimbang segalanya. Dia akan selalu memiliki lebih banyak kesempatan untuk membunuh Tuan Muda Tianlin, tetapi celah dalam hubungannya dengan saudara perempuannya umumnya tidak dapat diperbaiki. Sudahlah. Wanita tua itu memiliki sifat yang menjijikkan sehingga aku bahkan ingin membunuhnya pada satu titik, tetapi dia adalah Tuan Sis pada akhir hari. Aku yakin Qingxuan menganggapnya ibu kedua. Petik 2. Jiang Chen bisa membuat marah semua orang di dunia kecuali keluarganya. Dia bisa menanggung rasa malu atas nama keluarganya. Apa nilai kehidupan Tuan Muda Tianlin? Dia tiba-tiba tidak lagi terpaku untuk membunuh pemuda itu. Mengangkat alisnya, dia menjawab dengan tenang. Aku meremehkan ketidakacuhanmu, Pilzenit. Baiklah, kita bisa melakukan pertukaran jika kamu menginginkannya. Petik 2. Mata emas jahatnya terbuka lebar, menatap Kaisar. Namun kamu harus bersumpah, bahwa kamu belum menggunakan metode apapun pada sekte kedua atau meninggalkannya dengan kekurangan tersembunyi. Kalau tidak, aku tidak akan setuju dengan perdagangan bahkan jika saudara perempuan aku menyalahkan aku selama sisa hidupnya. Petik 2. Pilzenit terkejut. Dia telah melakukan hal itu. Setelah perdagangan berjalan,
Dia bisa menggunakan metode tersebut untuk menyiksa sekte kedua sehingga dia akan berharap untuk kematian selama sisa hidupnya. Dia adalah penjahat terus-menerus. Jiang Chen juga berjaga-jaga melawan moral buruk musuhnya. Tuntutan ini menghancurkan rencana pil zenit yang hina. Jiang Chen tidak terburu-buru. Putramu dapat kembali kepadamu setiap kali kamu memberiku sekte kedua yang sangat sehat. Menekan amarahnya, pil zenit berseru, Jiang Chen, kamu ingin aku bersumpah, tetapi bisakah kamu menjamin bahwa kamu belum melakukan apa-apa terhadap putraku? Paranoia itu saling menguntungkan. Pil zenit waspada dengan Jiang Chen seperti halnya Jiang Chen terhadapnya. Setelah beberapa persiapan, Kaisar Agung dipaksa untuk menghapus triknya dari sekte kedua. Sebuah konspirasi yang ditemukan tidak lagi layak disebut satu. Setelah sekitar 15 menit, pil zenit kembali dengan sekte kedua. Sekte kedua di sini sangat sehat, Jiang Chen. Aku bisa bersumpah bahwa dia tidak akan menderita sakit setelah efek dari penahanannya. Petik 2. Kamu sebaiknya berpikir keras tentang apakah kamu memiliki orang lain dari sekte Dewa Bulan di tanganmu. Jawab Jiang Chen. Pil zenit mendengus. Itu bukan urusan kamu. Jiang Chen sangat tenang dan tak tergoyahkan. Aku yang membuat pertukaran, jadi begitu aku urusanku. Tidak peduli bagaimana kamu berpura-pura tidak peduli, kamu jelas masih ingin menyelamatkan putra kamu. Sebelum dia kembali kepada kamu harus tetap jujur dan kooperatif mungkin. Petik 2. Dia menggunakan perawatan pil zenit dan berharap untuk menyelamatkan putranya melawannya. Pil zenit mendengus lagi. Aku bersumpah bahwa aku hanya memiliki satu sandera dari sekte Dewa Bulan. Satu saja sudah cukup. Petik 2. Sejujurnya, ada sedikit tekanan pada pil zenit karena melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Sekte Dewa Bulan adalah sekte peringkat pertama yang sebelumnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pilfire City. Perbuatan tercela yang dia paksa lakukan hanya untuk melawan Jiang Chen sangat memalukan. Itulah sebabnya dia hanya menangkap sekte kedua melalui operasi rahasia daripada menculiknya di siang hari bolong dari sekte Dewa Bulan. Adapun yang lain, Kaisar Besar tidak berpikir bahwa mereka akan layak menjadi sandera. Hanya Tuan Su Qingxuan yang memiliki bobot untuk menguatkan Jiang Chen agar menyerah. Kaisar Agung cukup cerdik dalam membaca hati orang. Setelah putaran bola balik, kedua belah pihak sepakat dengan persyaratan yang ketat untuk memastikan bahwa pertukaran bisa berjalan lancar. Perdagangan, lalu, Jiang Chen melambaikan tangan untuk melepaskan Tuan Muda Tianlin. Pria muda itu sangat gembira untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Dia bergegas sebelum pil zenit. Ayah, bocah ini telah membuatku sangat menderita. Tolong serang dia atas nama aku. Petik 2. Sektmaster kedua juga gratis. Dia menelan harga dirinya yang khas untuk kembali dengan sedih ke sisi pasukan Jiang Chen, tidak yakin bagaimana menangani dirinya sendiri. Dia adalah komandan sekte peringkat pertama dan biasanya dihormati secara signifikan di dunia bela diri Dao. Kehilangannya di tangan Pilfire City sangat menyakitkan dan menyedihkan mengingat hal itu. Terima kasih atas bantuannya, Jiang Chen. Terima kasih. Sekte kedua sangat tenang. Terlepas dari sifatnya yang keras kepala, dia tahu bahwa dia akan menemui nasib suram tanpa keanggunan Jiang Chen. Orang yang sombong hanya bisa berpikir normal ketika harga dirinya hancur. Kamu bisa berterima kasih kepada Qingxuan, Jiang Chen tersenyum tipis. Jika kamu merasa sangat berterima kasih kepadaku, aku akan senang jika kamu bisa sedikit lebih lunak pada adikku di masa depan. Baiklah, sekarang selingan kecil ini sudah berakhir, tirai akan ditarik kembali pada tontonan yang lebih megah. Jika kamu tertarik menonton, mundurlah dan nikmati pertunjukannya. Petik 2. Mundur. Sektmaster kedua mengertakkan giginya, alisnya terangkat. Pil zenit sudah keterlaluan. Sekte Dewa Bulan tidak akan mengabaikan perbuatan jahatnya. Hari ini, aku mewakili sekte kami dalam membuat aliansi resmi dengan Velurium Capital melawan kota Pilfire yang jahat. Petik 2. Sektmaster kedua pernah berpikiran single track. Dia menyanyikan pujian beraneka ragam dari Pilfire City sebelumnya, bahkan mengisyaratkan kepada Su Qingxuan untuk melakukan lebih banyak kontak dengan Pil King Jilang kota. Penyembahannya akan kekuatan absolut pada waktu itu terbukti. Pelajaran keras yang diajarkannya hari ini telah membuka matanya. Pilfire City dan Emperor Pil Zenit yang sebelumnya dia hormati sama sekali berbeda dari yang dia harapkan. Kesan mereka benar-benar hancur di hatinya. Jiang Chen yang sebelumnya tidak terlalu dipikirkannya, mengejutkannya berkali-kali hingga merasa malu. Ini memang penguasa muda Velurium Capital.
Reaksinya mengubah pendapat Jiang Chen tentang orang seperti apa dia. Fakta bahwa dia memiliki pikiran satu jalur seperti itu menawan dengan caranya sendiri, mungkin dia sebenarnya tidak seburuk itu. Namun, dia tidak perlu campur tangan wanita itu. Kaisar Mata Air, tolong bawalah sekte kedua ke belakang. Aku pikir dia perlu istirahat. Dia tidak ingin menjelaskan apapun. Dia meminta Wellspring untuk membawanya pergi. Hanya ahli tingkat atas seperti Wellspring yang bisa menenangkan wanita histeris seperti sekte kedua. Seperti yang diharapkan, dia menyerah di bawah keteguhan lembut Kaisar dan terpaksa mundur ke belakang. Pada saat ini, Pilzenit telah menyelesaikan tinjauan umum tentang putranya juga. Dia tidak punya masalah tersisa. Jiang Chen, suara Kaisar bergemuruh seperti guntur. Aku mengesampingkan dendam pribadiku bersamamu untuk saat ini. Satu-satunya alasan pasukan aku ada di sini hari ini adalah untuk menghukum kamu karena masalah Boundary Stella. Serangan kamu yang tidak sah terhadapnya telah menghancurkan batas pelindungnya. Pengkhianatanmu akan kemanusiaan demi ras alien tidak bisa dimaafkan. Petik 2. Apa selanjutnya? Jiang Chen menyeringai. Apakah kamu akan membuat Kaisar Cloud Below, Castiville, dan yang lainnya menuduh aku? Pilzenit berkedip. Apa yang dia maksudkan? Apakah batu empedu anak itu kuat? Apakah dia tidak tahu arti dari rasa takut? Reaksi santai Jiang Chen tidak senang dan mengejutkannya. Chapter 1452. Penolakan, atau serangan langsung ada dalam harapan Pilzenit. Tapi Jiang Chen yang begitu santai tentang segala sesuatu membuat Kaisar Agung sepenuhnya lengah. Sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai kamu berada di ujung tali kamu, Jiang Chen. Aku tidak melihat perlunya membuang kata-kata yang diberikan saat kamu masuk. Kamu punya dua pilihan hari ini. Petik 2. Jiang Chen mempertahankan senyumnya. Pilzenit yang mengulangi penampilannya sangat menghibur tuan muda itu. 1. Penyerahan dirimu segera di tempat. Aku jamin orang yang tidak bersalah akan terhindar jika kamu melakukannya. Dan alternatifnya, kekling, Pilzenit mengalihkan pandangannya ke kaisar-kaisar Velurium lainnya. Alternatifnya adalah keseluruhan Velurium dikubur bersamamu. Ambil pilihanmu. Kaisar mengumumkan dua hasil dengan finalitas hakim yang angkuh. Mengapa membuang-buang waktu berbicara dengannya? Yang mulia Pilzenit. Dia buih manusia, dia tidak berhak memilih apapun. Petik 2. Itu benar, kita harus menghancurkannya berkeping-keping. Melakukan yang sebaliknya berarti mengecewakan leluhur kita. Anjing-anjing Pilvire berseru setuju. Jiang Chen menyipitkan mata pada musuh-musuhnya. Dia belum meletus karena dia ingin melihat sejauh mana daya tolak mereka. Apakah kamu mendengar itu, Jiang Chen? Pilzenit mencibir. Apakah kamu masih membayangkan kamu akan dibiarkan hidup setelah mengkhianati umat manusia? Apakah kamu sudah selesai sekarang? Balas Jiang Chen dengan senyum tipis. Pilzenit telah berurusan dengan lawan mudanya beberapa kali sebelumnya. Dia tahu betapa sulitnya menghadapi pemuda itu. Itulah sebabnya dia mencoba membongkar Jiang Chen secara psikologis. Dari reaksi yang didapatnya, tampaknya Jiang Chen telah mengalami sedikit gangguan. Ketenangan responnya adalah ilustrasi sempurna dari itu. Jadi, kamu ingin memukul sampai akhir, Jiang Chen. Pilzenit sangat tidak senang. Bukankah Kaisar Agung sudah dalam posisi untuk menghukum penjahat di hadapannya? Namun, terpidana tidak memiliki penghargaan atau kesadaran bahwa nasibnya diputuskan oleh orang lain. Jiang Chen melirik Pilzenit dengan sedih. Pasti melelahkan bagimu untuk menari seperti ini selama ini, Pilzenit. Kamu tentu telah melakukan upaya terhormat dalam menentang aku tahun ini. Aku tahu bahwa kamu datang dengan semangat tinggi, berniat untuk mengkonsumsi Velurium secara keseluruhan. Kamu sudah haus akan resep pil jenius aku untuk waktu yang lama. Mungkin kamu sudah membahas cara membagi rampasan, Dan kamu, Jiang Chen beralih ke para pemimpin faksi lain. Pernyataan sok benarmu hanya mengungkapkan kemunafikanmu yang mendalam. Apakah kamu tidak lelah dengan kepura-puraan kamu? Kamu iri padaku dan merindukan harta karunku. Adalah normal untuk merasakan itu, sungguh, dan aku akan menghargai kejujuran kamu jika kamu telah memperjelas niat kamu sejak awal. Namun, fakta bahwa kamu mengedepankan diri kamu sebagai penengah keadilan bagi kemanusiaan sama sekali menjijikkan. Petik 2. Jiang Chen berbicara dengan kecepatan luar biasa, secepat serangkaian petasan yang muncul. Dalam satu tarikan napas, dia menghina semua orang sekali lagi. Jangan salah paham, aku tidak menghina kamu. Sebelumnya,
aku sesekali ingin melakukannya untuk menginspirasi kamu untuk menjadi lebih baik. Sekarang, tampaknya kamu bahkan tidak pantas mendapatkannya. Sebagai faksi kemanusiaan terkemuka, kamu tampaknya tidak peduli sedikit pun tentang perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Setiap kritik yang aku buat hanya jatuh di telinga tuli. Petik 2. Wajah Jiang Chen menjadi gelap. Aku tidak peduli mengapa kamu datang ke sini hari ini. Aku akan mengajari kamu pelajaran berharga tentang beberapa istilah yang sangat pribadi. Kita akan melihat siapa yang hidup dan siapa yang mati segera. Petik 2. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, kesadarannya menyampaikan pesan kepada Raja Tikus Emas. Setelah menerima perintah itu, Raja Tikus menyerahkannya kepada keturunannya. Seluruh koloni tikus berkerumun, menyebabkan bumi bergolak puluhan mil di sekitarnya. Bayangan keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkilauan, tatapan mereka secerah konvergensi selusin matahari. Para saksi hampir tidak bisa membuka mata mereka, jadi cahaya yang menyilaukan adalah orang-orang dengan tripofobia merasakan rambut mereka berdiri dan bulu merinding muncul di mana-mana di kulit mereka. Setelah beberapa tahun terakhir waktu reproduksi, tikus Goldbeater telah meningkat jumlahnya lagi. Lebih jauh lagi, bukti evolusi mereka sangat mencolok. Saat ini, spesies ini setidaknya 10 kali kekuatan sebelumnya. Tikus menggoda di mana-mana yang bisa dilihat mata. Tidak ada satupun tikus yang besar, tetapi keberadaan begitu banyak dari mereka berdampingan mengisi ruang dari garis pandang mereka ke cakrawala. Sepertinya tidak ada celah dalam formasi mereka, dengan tikus seringkali saling menumpuk. Kepadatan seperti ini bukan mimpi buruk. Tatapan Jiang Chen dingin dan tidak manusiawi. Dia memandang Pilzenit dengan tenang. Pilzenit, kamu telah menghabiskan setiap hari dan malam dengan licik melawan Velurium dan aku. Namun, aku menganggap kamu tidak lebih dari badut, kegagalan menyedihkan seorang pria. Kamu hanya tahu kegembiraan konflik sipil. Di mata aku, ambisi kamu adalah lelucon mutlak. Mengalami dengan baik betapa kecilnya kamu sebelum aku. Dia memberikan instruksi lebih lanjut kepada tikus Goldbeater untuk mempercepat saat dia berbicara. Gelombang emas yang luar biasa melonjak menuju aliansi utara adalah hasil wajib. Semua orang, termasuk Pilzenit, bisa melakukan lebih dari menonton, mulut mereka ternganga. Ada desas-desus tentang Tuan Muda Velurium menggunakan gelombang pasang untuk mengepung Great Scarlet Capital. Pada saat itu, Jiang Chen telah menjaga momentum tikus untuk memastikan orang-orang tak berdosa tetap tidak terluka. Tidak perlu melakukan itu di sini hari ini. Tak satu pun dari musuhnya yang berkumpul di sini tidak bersalah. Satu-satunya hal yang tersisa bagi Jiang Chen untuk dilakukan adalah mengajarkan pelajaran bodoh yang bodoh ini kepada orang-orang bodoh. Yang mulia, apakah Jiang Chen telah bersekutu dengan suku binatang buas? Seseorang gemetar bahkan ketika dia menawarkan komentar ini. Wajahnya pucat. Ini tidak terlihat bagus, Taois Pilzenit. Apa yang harus kita lakukan, Taois? Yang lain tidak bisa lagi tetap tenang. Gelombang pasang tikus emas yang mendekat dengan cepat menyebabkan kesadaran pembudidaya yang lebih lemah menggigil tak terkendali. Bahkan Pilzenit, seseorang yang telah hidup selama beberapa ribu tahun, merasakan kulit kepalanya menggelitik. Satu Goldbeater rat dengan sendirinya cukup lemah. Kebanyakan pembudidaya di sini dapat dengan mudah menghancurkan beberapa lusin atau ratusan. Namun, ketika jutaan atau miliaran dari mereka bersatu, momentum ofensif yang mereka hasilkan sangat menakutkan. Itu adalah bencana besar, terutama bagi mereka yang berpikiran lemah. Tikus-tikus itu memaksakan cara mereka sendiri. Ketika dihadapkan dengan banyak makhluk hidup ini sekaligus, bahkan seorang ahli di antara para ahli akan tetap dipengaruhi oleh momentum mereka. Lagi pula, tikus Goldbeater ini bukan hewan biasa. Mereka adalah pewaris garis keturunan kuno dengan caranya sendiri, dan memiliki jenis keagungan mereka sendiri. Ketidakpercayaan, ketakutan, dan emosi negatif lainnya mulai menyebar tanpa henti melalui koalisi utara. Selain sangat sedikit musuh Jiang Chen atau ahli terbaik, sebagian besar cukup gelisah untuk ingin mundur. Yang mulia, gelombang tikus ini cukup menakutkan. Mungkin kita harus menghindari sekarang. Tidak mungkin tikus-tikus ini tahu cara terbang, jadi kami, satu orang menawarkan saran yang bermanfaat. Ketidaksenangan tampak jelas di wajah Pilzenit. Dia bisa melihat dengan sangat baik kelezatan situasi. Namun, apakah dia akan menyerahkan rencananya pada hari hasil mereka? Apakah kutu emas ini akan merusak segalanya? Dia tidak bisa menerima perubahan haluan seperti itu.
Cemoohan Jiang Chen terhadapnya juga telah membangun banyak kemarahan terpendam untuk Bud. Pil Zenith hanya mengalami kesuksesan selama beberapa ribu tahun. Semua orang di mana saja memberinya penghormatan yang layak diterimanya. Siapa yang berani menentangnya di 8 wilayah atas, bahkan, wilayah manusia pada umumnya. Tidak ada, bahwa seorang pemuda yang begitu muda memiliki keberanian untuk melakukannya, bukankah seorang junior seperti dia seharusnya menunjukkan rasa hormat dan kerendahan hati kepada para tetua. Sementara itu, sekutu Jiang Chen dihipnotis oleh kekuatan. Mereka sangat terkesan dan bersyukur bahwa mereka berada di pihak Jiang Chen daripada sebaliknya. Keputusasaan yang dialami oleh seseorang yang terjebak di 1 inci ruang di tengah-tengah gelombang tikus yang tak terbatas itu hanya mengerikan untuk dibayangkan. Keheranan besar juga terpancar dari mata angkuh sekte kedua Dewa Bulan yang sekte. Persepsinya tentang Tuan Muda tiba-tiba menjadi jauh lebih rumit. Sepertinya aku juga meremehkan Tuan Muda Jiang Chen di masa lalu. King Xuan beruntung memiliki kakak lelaki seperti dia. Sayangnya, aku terlalu bodoh untuk memahami nilainya saat itu. Jika sekte kedua tidak berani berpikir, jika Jiang Chen telah membawa tikus pengorbit emas ini ke sekte Dewa Bulan, apakah sekte memiliki ruang untuk memilih tanggapan mereka kepadanya? Dari hari ini dan seterusnya, aman untuk mengatakan bahwa sekte kedua tidak memiliki dasar untuk berdiri di hadapan Jiang Chen. Setelah semua hal yang telah dia lakukan dan sikap yang dia berikan, terutama kepada ibu Jiang Chen, Su Meng, apa yang telah dilakukan Jiang Chen sebagai balasannya? Dia telah membalasnya dengan rasa terima kasih, dan kesediaannya untuk menebusnya menggunakan putra musuhnya adalah ilustrasi tentang itu dalam sekop. Meskipun Jiang Chen tidak melakukannya demi dia, jelas. Itu untuk saudara perempuannya King Xuan. Meski begitu, panjangnya ia tetap memiliki dampak pada pendapat sekte kedua. Dia telah diberi pelajaran sendiri hari ini, selalu ada puncak lain yang lebih tinggi. Saat ini, matanya dipenuhi dengan kejutan ketika dia melihat gelombang hama yang tak ada habisnya. Dia tidak merasakan apa-apa selain terkejut dengan apa yang dia tonton. Rasa kagum yang hampir membuatnya lupa tentang membenci Pil Zenith karena dia bisa mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan yang sangat bagus, apakah dia bahkan akan selamat hari itu. Chapter 1453. Han Qianzhan dari Sekte Yuskai Sword Besar dan Su Huanzhen dari Istana Cicada Celestial telah menyaksikan metode luar biasa Jiang Chen berkali-kali sebelumnya. Itu masih tidak mengurangi kekaguman mereka pada keindahan di hadapan mereka. Mereka adalah veteran dunia, dan justru pengalaman mereka yang membuat mereka sadar betapa luar biasanya pemandangan ini. Sungguh mengherankan bahwa gelombang tikus yang tak berujung dikendalikan oleh Tuan Muda Jiang Chen. Wilayah manusia telah mengalami pasang surut sejak zaman kuno. Secara historis, mereka sudah lama dan urusan berdarah. Namun, pasang surut semacam itu biasanya berakar pada bentrokan antar ras, biasanya merupakan titik puncak dari ketegangan yang telah lama terbangun. Faktor eksternal lainnya dapat menyebabkan mereka dari waktu ke waktu juga. Namun gelombang tikus ini jelas telah dimulai oleh Jiang Chen. Ini yang paling mengejutkan, apakah Tuan Muda benar-benar mampu memerintah begitu banyak binatang buas sendirian? Gelombang ini benar-benar berbeda dari yang terlihat di Great Scarlet. Tidak harus dalam ukuran saja, tetapi dalam bantalan tikus. Hewan-hewan itu tampak 10 kali lebih ganas daripada sebelumnya. Tikus Gold Beater sangat gembira. Mata mereka merah karena keinginan membunuh dan haus darah. Ketika setiap tikus dalam keadaan yang sama, momentum yang dihasilkan sangat menakutkan dan berdampak. Itu mirip dengan kematian tak terhitung yang dikenakan pada target mereka dalam kegilaan, perubahan arah yang bahkan tidak mungkin dalam pikiran mereka. Tikus-tikus ini berperilaku sangat mirip. Perilaku ini saja sudah cukup untuk menghancurkan beberapa roh pembudidaya. Gelombang hama mendorong maju dengan kecepatan tak terbendung. Mereka sudah beberapa ratus meter jauhnya. Aliran emas menggerogoti semakin banyak di ruang sebelum makhluk, mengisi target mereka dengan keputusasaan tertekan. Kaki beberapa pembudidaya terlemah sudah berubah menjadi jeli. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tikus-tikus di bagian paling depan berubah menjadi panah aureate, jatuh dengan marah ke pasukan koalisi utara. Ketika darah Gold Beater Rats heboh, mereka bisa mencapai tingkat mania tulang yang cukup dingin. 1, 2, 3, satu demi satu, tikus mengerumuni garis pertahanan sementara yang dibentuk oleh koalisi utara. Datang dari faksi terbesar, tidak ada pembudidaya ini yang tidak kompeten. Ketika mereka menyadari bahwa menghadapi gelombang pasang tikus tidak dapat dihindari,
mereka menguatkan diri untuk menghadapi badai. Semua Kaisar Agung harus menggalang pertahanan. Jangan khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan saat aku bersamamu? Pilzenit memarahi anak buahnya ketika melihat kampnya sendiri mulai panik. Dia bertepuk tangan sekali saat melakukannya, menciptakan aliran udara perak yang tidak terlihat. Mereka berguling-guling seperti charps terbang. Dalam hal budidaya, Pilzenit jelas merupakan salah satu yang terbaik yang bisa ditawarkan oleh domain manusia. Bila udaranya menyewakan semua tikus pengorbit emas dalam jarak 30 meter dari dirinya sendiri menjadi serpihan daging. Bangun, banyak. Tikus-tikus ini tidak kuat secara individual. Mereka hanya mengandalkan kekuatan angka. Kaisar memanggil bahkan ketika dia menebas mereka dalam petak, berusaha untuk meningkatkan moral pasukannya. Seperti yang dia katakan, tikus-tikus ini lemah sendiri. Faktanya, cukup lemah bahkan tidak menjadi ancaman. Namun ketika mereka dikumpulkan, tikus-tikus yang tidak berguna ini menunjukkan keuntungan mereka yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa kuat Pilzenit, bisakah dia membunuh 100.000 tikus? Bagaimana dengan 1 juta? Tidak ada akhir dari gelombang pasang. Lebih banyak tikus menggenang segera setelah pendahulunya ditebang, menghasilkan garis yang tak terputus lagi dalam hitungan detik. Tidak peduli berapa banyak Pilzenit menang, dia tidak bisa membuat angka di Goldbeater Rats berkurang, apalagi membendung muka mereka sama sekali. Kaisar besar yang biasanya sombong sekarang panik. Dia pernah melihat pasang-pasang binatang sebelumnya, tetapi salah satu dari ukuran ini adalah yang pertama. Lebih penting lagi, tidak ada tanda-tanda itu akan berhenti dalam waktu dekat. Semakin dia membunuh, semakin gila penggantian itu. Tikus Goldbeater benar-benar tidak takut dalam tuduhan sembrono mereka. Sialan, apakah pasang surut tikus ini tidak ada habisnya? Kapan ini akan berakhir? Seseorang tidak bisa membantu mengeluh. Kami terlalu terburu-buru. Apakah kita akan mati di sini? Petik 2. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Jika Velurium ingin parade, maka biarkan mereka. Bagian selatan daerah 8 atas membutuhkan semacam penguasa. Dia belum selesai ketika sosok Pilzenit tiba-tiba turun di dekatnya. Telapak tangan kaisar besar menekan pria dengan kekuatan kekaisaran yang besar. Pria itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum menjadi debu. Semua orang saling memandang curiga ketika mereka melihat ini. Mengapa Pilzenit dibunuh tanpa ampun atas dasar komentar nyasar? Daois Pilzenit, apa maksudmu dengan ini? Itu adalah ahli dari Sekte Naga Langit yang baru saja meninggal. Para eksekutif sekte langsung dipecat dengan kehilangan salah satu dari mereka sendiri. Dia mengakui kejahatannya sendiri dengan berbicara buruk tentang kita dan musuh kita. Bagaimana tentara tetap tabah jika dia tidak terbunuh? Kaisar punya penjelasan yang baik untuk apa yang dia lakukan, atau begitulah yang dia pikirkan. Dia menatap dingin pada yang lain, menyatakan dengan keras. Berdiri di tempatmu, semuanya. Gelombang tikus itu ganas, tetapi kami, kaisar-kaisar besar akan membantu kamu. Siapapun yang menciptakan lebih banyak rasa takut, ketidakpastian, dan keraguan secara pribadi akan diberikan tiket ke alam baka oleh aku. Petik 2. Kaisar Pilzenit tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk tenang. Begitu tentara kehilangan kemauan mereka untuk bertempur, kerugian besar tentu saja akan menyusul. Ketika kekalahan dalam ayunan penuh, keterampilan pribadinya tidak lagi penting. Karena itu, ia lebih suka melakukan pembunuhan pada tahap ini daripada mempertaruhkan moral pasukannya. Respons cepatnya efektif hingga taraf tertentu. Ketidakpastian yang mengganggu telah dihapus sepenuhnya. Bunuh semua hewan ini. Salah satu pembudidaya memekik. Ya, kita harus membunuh mereka semua. Kembalikan masa depan yang cerah bagi umat manusia. Para pembudidaya berteriak satu demi satu untuk memompa diri. Jiang Chen benar-benar santai. Dia menikmati keadaan tercela yang terungkap ketika koalisi utara berjuang. Sungguh perasaan yang luar biasa. Ketidakberdayaan dan kecemasan Pilzenit, ditambah dengan pertikaian, telah membantu Jiang Chen akhirnya melengkapi gambar pria itu. Kaisar itu ambisius, tetapi juga sama sekali tidak berguna. Ancaman kematian adalah dorongan moral yang efektif dalam jangka pendek. Pendekatan terus-menerus dari pasang surut tikus berarti pertempuran terus berlangsung. Karena pertahanan koalisi utara masih relatif utuh, hilangnya nyawa sebagian besar terbatas pada tikus. Setiap tuduhan berarti kematian puluhan ribu makhluk. Namun, itu bukan apa-apa ketika seseorang menganggap perlombaan sebagai keseluruhan.
Situasi sepertinya tidak pernah berubah meskipun secara teoritis jumlah tikus semakin berkurang. Bahkan, tikus Goldbeater menjadi lebih sengit dari menit ke menit. Celah apapun dalam air pasang hampir terisi dengan insting. Yang mulia, tidak ada habisnya pasang surut tikus ini. Aku pikir kita perlu merencanakan rute retret. Aku melihat tikus yang lebih kuat di akhir gelombang, mempersiapkan diri untuk mengisi daya. Petik 2. Yang mulia, kita harus melarikan diri untuk bertarung di lain hari. Para pembicara telah mempelajari perilaku yang baik kali ini. Mereka mengirim pesan pil Zenith secara pribadi daripada secara terbuka meneriakkannya. Dengan cara ini, mereka dapat mengekspresikan sikap mereka tanpa mempengaruhi yang lain dan menciptakan kepanikan. Pil Zenith merasa terganggu dan bingung. Dia tidak mengharapkan orang-orang dari fraksinya sendiri ingin meninggalkan kapal, bahkan jika itu hanya berbicara secara mental saat ini. Oleh Gold, ada apa? Apakah kamu masih melakukan pemanasan setelah sekian lama? Jiang Chen mengerutkan kening ketika ia melihat apa yang terjadi. Serangan Goldbeater Rat tampaknya tidak cukup ganas. Hehe, jangan terburu-buru, Tuan Muda Chen. Gold ini telah membunuh setidaknya 100.000 anak-anak aku, tetapi itu hanya investasi awal. Aku akan membuat mereka membayarnya kembali sekarang, dengan bunga. Terkekeh, Raja Rat Goldbeater tiba-tiba berdiri. Tubuhnya yang besar dan aura melayang ke langit dengan energi yang luar biasa. Hall memanggil anak-anaknya untuk melakukan pelanggaran penuh sesuai dengan keinginannya. Ketika tikus lain menerima perintah, mereka menumpuk dengan keganasan yang meningkat. Nafsu darah mereka semakin berlipat ganda. Wosh, wosh, wosh. Tikus Goldbeater menabrak diri mereka sendiri ke garis pertahanan satu demi satu. Tidak ada ketakutan akan kematian yang terlihat dalam serangan itu. Kurangnya kekuatan mentah mereka dibuat dalam pengorbanan darah. Tikus-tikus itu biasanya ras pengecut. Perdagangan darah dengan darah sangat tidak biasa bagi mereka. Namun pada saat ini, tidak ada tikus yang mundur dari perintahnya. Setelah menerima perintah rahasia lige mereka, kata Raja Tikus itu adalah kehidupan dan hukum. Satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah patuh. Berani sekali lagi, Tikus Goldbeater menyerang pertahanan koalisi utara dengan kekuatan baru. Kaisar-kaisar besar yang menjaga pertahanan cukup luar biasa. Mereka menahan diri dari kehancuran dalam menghadapi kesulitan dan berjuang melawan keniscayaan. Namun demikian, pertahanan itu terhuyung-huyung di ambang disintegrasi dari dampak yang berulang. Itu akan dilakukan sebentar lagi sekarang. Pada titik ini, pertempuran bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh beberapa kaisar besar saja. Selain itu, rasa takut yang alami akan kematian telah menendang sebagian besar peserta di sini. Chapter 1454. Lautan tikus Goldbeater menyebar sejauh mata memandang. Mereka mungkin berjumlah miliaran, dibandingkan dengan puluhan ribu orang di aliansi utara. Rasanya tidak adil, entah dalam jumlah atau momentum, jurang pemisah antara kedua belah pihak sangat besar. Jika bukan karena kaisar besar yang hampir tidak menstabilkan garis pertahanan, aliansi utara akan sudah runtuh. Namun meski begitu, mereka bersandar ke dinding, terhuyung-huyung di ambang kekalahan. Ada sedikit ketegangan tentang apa yang akan terjadi jika tikus bisa membuka celah tunggal di barisan mereka. Pembunuhan akan terjadi, murni dan sederhana. Setiap prajurit adalah seorang elit yang mengalami hidup dan mati di medan perang. Sudah jelas selat mengerikan yang mereka hadapi. Aliansi Utara membual tentang kekuatan elit yang cukup besar, tetapi mereka sepenuhnya dibayangi dan tenggelam oleh gelombang tak berujung dari tikus pengorbit emas. Benar, kaisar besar tidak bisa dianggap remeh. Mereka meratakan semua tikus dalam jangkauan mereka menjadi berantakan berdarah. Tapi itu adalah kerugian kecil untuk lautan binatang yang tak ada habisnya. Mencoba membunuh mereka semua akan sia-sia. Segera setelah sebuah kelompok mati, kelompok lain siap untuk menggantinya. Dan jauh di belakang, bahkan lebih banyak tikus yang menunggu giliran mereka, ingin memasuki medan. Seperti banjir yang menghantam bendungan yang berderit, pengepungan yang tak berujung menemukan celah. Ah, seorang kultivator berteriak kesedihan. Ketika sedikit kelemahan muncul dalam kisaran pertahanannya, tikus langsung mengerumuni ruang itu, menerkamnya dan menggerogoti sampai hanya tulang yang tersisa. Celah kecil ini segera menjadi lubang besar dalam sistem pertahanan karena semakin banyak tikus yang masuk. 2-3. Lelah secara fisik dan mental, para pembudidaya jatuh satu demi satu, menjadi makanan tikus.
Jeritan sengsara mereka memenuhi udara. Aroma darah membuat tikus Gold Beater semakin hingar-bingar. Seolah gila, yang di belakang melonjak maju seperti banjir yang menabrak tanggul yang rusak, mendapatkan ruang gigitan demi gigitan, menelan makhluk apapun di jalan mereka. Dalam sekejap mata, mereka menenggelamkan beberapa ratus pembudidaya ketika mereka memukul lingkaran pertahanan langsung, kemudian menyebar untuk merobek sistem pertahanan menjadi hancur. Seseorang berteriak di bagian atas paru-parunya, kita tidak bisa menahannya lagi. Lari untuk hidupmu. Petik 2. Seolah-olah dimiliki, mayoritas pembudidaya berbalik, melebur menjadi sinar yang melepaskan diri ke udara. Yang tercepat di antara mereka hampir tidak mencapai keselamatan langit, tetapi sisanya mengalami nasib yang jauh lebih suram. Mendorong ke udara seperti bola meriam, tikus yang tak terhitung menerkam mereka, membawa mereka kembali ke bumi. Dan kemudian, hanya kengerian yang menunggu mereka ketika gigi menyewakan daging mereka. Semuanya, lari bersama. Ini satu-satunya kesempatan kita. Jika tidak, kita akan mati daging. Petik 2. Aliansi Utara yang disebut itu bukan aliansi yang benar dan solid. Sebaliknya, itu adalah gerombolan sederhana yang disatukan oleh kepentingan bersama. Aliansi mustahil ini hancur di bawah ancaman kematian yang akan datang. Bahkan, itu hanya bertahan begitu lama berkat kewaspadaan Pil Zenith dan kekuatannya ketika menundukkan mereka yang kurang memiliki tekad. Tetapi ketika menghadapi serangan tikus, rasa takut yang diilhaminya tidak bisa lagi menghentikan disintegrasi garis pertahanan. Barisan yang dulu terkoordinasi telah dipecah menjadi kantong-kantong kecil yang terisolasi. Pil Zenith tidak bisa hadir di setiap area, tetapi bahkan jika dia bisa, dia tidak berdaya untuk menghentikan mereka melarikan diri. Naluri manusia untuk lari dari kematian. Semakin banyak pembudidaya turun ke langit. Beberapa tikus Gold Beater sangat kuat dan bisa terbang juga. Mereka yang bisa maju dan mundur di udara, membentuk banyak garis depan untuk mencegah pembudidaya melarikan diri. Hanya saja, kebanyakan tikus tidak berada di level itu. Konsentrasi mereka di udara jauh lebih rendah daripada di darat. Oleh karena itu, bahkan ketika banyak yang dipaksa turun, beberapa orang yang beruntung berhasil menyelinap pergi, meninggalkan medan perang tanpa melihat sekilas begitu mereka meninggalkan zona tempur. Di sisi Feluriam, Kaisar Coiling Dragon bertepi bersemangat saat dia melihat dari jauh. Tuan muda, beberapa ikan telah lolos dari jaring kami. Sudah waktunya bagi kekuatan Feluriam untuk bersinar. Petik 2. Jumlah pelarian tidak tinggi, tetapi tidak bisa diabaikan, membuatnya sedikit cemas. Dia akan dibebankan ke depan karena kesabarannya untuk menangkap mereka semua, tapi Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum kecil. Jangan khawatir, itu tidak masalah. Kami punya ikan yang lebih besar untuk digoreng. Kamu tidak dapat membantai semuanya yang jumlahnya puluhan ribu. Tidak apa-apa jika kita meninggalkan sedikit jalan keluar. Petik 2. Tidak ada kultivator yang terlibat dalam pertempuran ini bisa disebut biasa, tetapi pelarian bukan tujuannya. Tidak perlu membunuh mereka semua. Batu besar, tunggu sekarang. Hanya bertindak ketika kamu melihat target nyata kami bersiap untuk melarikan diri. Jangan biarkan salah satu dari mereka pergi. Ingat, aku menguji kemampuan kamu dalam pertempuran ini. Mengerti, perintahnya. Tenang, juru selamat. Kami saudara tidak akan melupakan misi kami. Big Stone tampak sangat bersemangat, matanya yang bersemangat menatap ke depan pada pertempuran. Jiang Chen telah memerintahkan mereka untuk melacak Kaisar Besar Aliansi Utara. Mereka bisa membiarkan orang lain pergi jika mereka mau, tetapi tidak ada satupun ikan besar yang diizinkan pergi. Itu adalah perintah tegas. Memimpin para prajurit Pilfire, Pil Zenith mengerahkan kekuatan penuhnya saat dia membunuh tikus-tikus itu dalam upaya untuk melawan ombak tanpa akhir. Berkat keberanian mereka, para lelaki yang berlumuran darah Pilfire belum menderita korban jiwa. Namun, musuh telah memotong aliansi utara, membelah berbagai faksi seperti kue, menghancurkan koordinasi mereka dan membuat setiap kantong bertarung untuk diri mereka sendiri. Yang mulia, tidak ada akhir bagi tikus. Kerugian kita akan terlalu parah jika kita terus berjuang. Kenapa kita tidak? Seorang kaisar agung dari Pilfire tergagap. Meskipun frustrasi, Pil Zenith tidak dibutakan oleh amarah. Tidak peduli kekuatannya, lautan tikus yang tak ada habisnya melebihi kekuatan pribadinya. Pergi. Dia serius mempertimbangkan masalah ini untuk pertama kalinya. Tapi bagaimana dia bisa rela? Buang setahun penuh perencanaan yang melelahkan. Dia telah melalui banyak rintangan untuk mengumpulkan pasukan ini.
Jika dia gagal, Pilvire akan kehilangan gengsi dan kredibilitasnya. Adakah yang masih memiliki iman padanya setelah kekalahan? Yang mulia, akan sangat terlambat jika kita tidak mundur sekarang. Yang mulia, Pilvire menggertakkan giginya, masih meniup tikus ke kiri dan ke kanan, dia memerintahkan dengan tegas. Kami pergi. Kamu duluan, aku akan melindungimu. Petik 2. Tidak ada yang bisa menuduhnya pengecut. Dia tahu bahwa tanpa dia dipucuk pimpinan, pertahanan Pilvire akan hancur dalam waktu singkat. Membawa bagian belakang tersirat beberapa risiko, tetapi ia yakin dengan kemampuannya sendiri. Bila di tangannya, dia memotong ke udara, berteriak, hancurkan, Aurora Slash. Pedang energi yang tak terhitung jumlahnya berputar ke segala arah dalam aurora yang mempesona, menenggelamkan semua tikus di sekitarnya dengan siklon putih dan mengeluarkan isi perutnya, menciptakan jendela peluang bagi pasukan Pilvire. Pergi. Dengan menggunakan satu-satunya kesempatan yang bisa dibuat oleh Tuan mereka untuk mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang lari ke langit. Tapi tiba-tiba, kekuatan menakutkan muncul dari kehampaan, menghancurkan mereka dengan beban gunung. Tubuh mereka tidak lagi mematuhi mereka bangkit kembali ke tanah. Apa-apaan itu? Mereka meratap seperti hantu, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya pada upaya yang gagal. Pilzenith juga membeku. Dia telah menggunakan langkah yang kuat untuk memblokir semua tikus Gold Beater di sekitarnya dan memberikan anak buahnya setiap kesempatan untuk bertahan hidup. Mengapa tidak ada yang lolos? Dari sudut pandangnya, mereka jatuh kembali dengan kemauan sendiri, meninggalkannya terperangah di pemandangan aneh. Dia menatap langit dan melihat awan tebal bergulung di atas kepalanya. Makhluk yang kuat tampak tersembunyi di dalam, menghalangi jalan keluar. Siapa ini? Sejauh yang dia tahu, seharusnya tidak ada makhluk yang begitu kuat di Velurium. Pilzenith, kamu juga punya dua pilihan hari ini. Kali ini, Tuan Pilvire benar-benar membeku ketika suara Jiang Chen menembus telinganya. Terakhir kali, dia menghukum pemuda itu seperti hakim yang mengendalikan sepenuhnya situasi. Tapi perannya sekarang terbalik, dan Tuan muda itu telah melemparkan kata-katanya sendiri kembali ke wajahnya. Chapter 1455. Pilzenith, apa yang kamu katakan sebelumnya? Orang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Suara acuh tak acuh Jiang Chen menggema dari udara tipis, mengguncang jiwa orang banyak. Dia bersiul pelan, seolah di bawah mantra membatu yang tiba-tiba, tikus Gold Beater menghentikan semua gerakan dan tetap patuh di tempat. Tuan muda menatap Pilzenith dengan senyum tipis. Aku juga tidak mau repot-repot membuang waktu. Aku akan memberi kamu pilihan. Menyerah di sini dan sekarang, atau semua orang di sini akan dimakamkan untuk membayar ambisi kamu. Petik 2. Dia hampir mencerminkan kata-kata Pilzenith sebelumnya. Wajah yang terakhir bergeser antara hijau dan ungu. Ketika dia melihat pemuda itu tersenyum riang tidak jauh, keinginan kuat untuk membunuh melintas di matanya, serta kemarahan, cemas, kesedihan, sedikit ketidakberdayaan, frustrasi, dan tak tertahankan, iri. Bagaimana dia bisa menerima bocah yang begitu muda memandang rendah dirinya dan berbicara kepadanya seperti seorang penguasa yang menghakimi? Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Mata dingin Jiang Chen menyapu semua orang yang hadir. Seseorang tolong beritahu aku, haruskah aku memerintahkan kamu dijatuhkan atau haruskah aku memberi kamu kesempatan untuk hidup? Dia tidak repot-repot menyembunyikan ejekan telanjang dalam suaranya. Orang-orang ini berteriak padanya, ingin mengulitinya hidup-hidup, tetapi tidak ada yang berani menatap matanya. Betapa sedap dipandangnya. Apa yang dipikirkan leluhur manusia kita jika mereka bisa melihatmu sekarang? Kamu menggertak yang bajik, namun gemetar di depan kekuatan. Apa kamu, kalau bukan sampah manusia? Dia terus melemparkan kata-kata mereka kembali ke wajah mereka. Di bawah tatapannya yang kuat, semua orang melihat ke bawah, takut mereka akan disalahpahami jika mereka bertemu dengan tatapannya. Bahkan Pilzenith berdiri membatu, masih dikejutkan oleh gelombang tikus. Sudah kubilang aku akan memberimu pelajaran. Sekarang, siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati? Mari kita lihat apa yang ada di surga untuk kamu. Ingat, ini bukan kali pertama kamu menyinggung perasaan aku atau berkomplot melawan Velurium. Setiap tindakan datang dengan harganya. Petik 2. Pertimbangan. Dia akan menunjukkan kepada mereka penghakiman sejati. Kerumunan itu menjaga kedamaian, menggigil ketakutan. Tidak ada yang berani untuk membalas.
Hati mereka bergetar ketika Jiang Chen menyebutkan harga yang harus dibayar. Apakah mereka akan dihukum mati? Pilzenit akhirnya kembali sadar. Dia meraung, "Bajingan kecil, bukankah kamu bertingkah tinggi dan perkasa untuk seseorang yang mengandalkan tikus bau? Benar, kamu hebat dalam trik curang. Tetapi apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkan seluruh umat manusia hanya dengan tikus-tikus ini? Jiang Chen, kamu berkolusi dengan ras alien dan mengkhianati umat manusia. Dan sekarang, kamu menggunakan binatang buas untuk sesama manusia. Aku benar, kamu sampah." Petik 2. Aliansi Utara pucat kaget. Cukup banyak yang hampir memecahkan top mereka. Apakah Kaisar Pilzenit mendekati kematian? Bahkan jika dia, mengapa dia harus menyeret mereka ke bawah bersamanya? Tetapi tuan muda itu hanya tersenyum santai, tidak menunjukkan kemarahan. Pilvire benar-benar tak tertandingi dalam hal mengotori nama seseorang. "Betray umat manusia," nada bicaranya tiba-tiba berubah dingin. "Pilzenit, apa yang memberimu hak untuk mengatakan itu?" Matanya yang dingin seperti batu bergerak ke Cloud Below di samping Pilzenit. Dia melanjutkan, nada tajam seperti pedang, "Katakan padaku, orang macam apa Cloud Below-mu ini?" Pilzenit berkedip. "Maksud kamu apa?" Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. "Apa yang aku maksud?" Dia secara terbuka menyerah kepada Raja Iblis Surgawi kuno di Lembah Gaharu. Serta Wakil Kepala Istana Sungai Empyrean, Kaisar Kastil Ibu Kota Abadi Eternal, dan Master Omong Kosong Sublime Chord itu. Sayang sekali kamu tidak melihat elit 8 besar yang bangga ini menjilat iblis. Petik 2. Pilzenit bergetar dalam kemarahan. "Jiang Chen, hentikan omong kosongmu." "Omong kosong." Jiang Chen mencibir dengan jijik. "Pilvire, kamu tidak sepadan dengan usaha. Apakah kamu pikir yang disebut Cloud Below adalah orang yang sama yang pernah kamu kenal? Bagaimana dengan para pengungsi Gaharu? Apakah kamu semua berpikir mereka masih sama?" Petik 2. Meskipun nadanya cuek, kulit semua orang berdenyut ngeri. Apa yang dia maksud? Tidak sama. Aliansi Utara tidak bisa membuat kepala atau ekor dari kata-katanya. "Kamu memfitnahku dan mengatakan bahwa aku berkolusi dengan ras lain atau menghancurkan Boundary Stele." "Benar, sudah rusak, tapi itulah yang dilakukan suku Celestial Selatan." Jika bukan untuk aku, pembangkit tenaga listrik Empyrean mereka akan berada di sini sekarang, menyerang wilayah kami. Raja Iblis akan menghujani kalian semua. Jika bukan untukku, budak iblis itu akan memikat kalian semua ke dalam perangkap iblis. Idiot, apakah kamu begitu buta sehingga kamu tidak bisa mengenali para penipu yang berdiri tepat di sebelahmu? Apakah kamu punya begitu sedikit untuk melakukan itu sehingga kamu menghabiskan hari-hari kamu dengan licik melawan aku? Petik 2. Jiang Chen belum menjelaskan semua itu sebelumnya karena tidak ada yang akan percaya padanya. Dia harus menggunakan unjuk kekuatan terlebih dahulu. Hanya meronta-ronta total bisa membuat mereka lebih reseptif. Memang, manusia tercela ini. Sebelumnya, mereka tidak tertarik sama sekali dan tidak percaya apapun yang dia katakan. Tapi sekarang, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, takut mereka akan mengganggunya. "Penipu, apa maksudmu?" Seseorang diam-diam bertanya. Beberapa orang melirik para pengungsi yang kembali, dengan keraguan besar di mata mereka. "Apa artinya? Apakah kita telah dibodohi?" Petik 2. Menyerah kepada Raja Iblis Surgawi. Apakah orang-orang ini benar-benar menjadi budak iblis? Apakah mereka kembali menjadi tikus tanah? Petik 2. Tidak mungkin. Itu akan terlalu menakutkan. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Kebanyakan orang tetap skeptis. Lagi pula, sulit untuk membabi buta mengambil kata-kata tuan muda pada nilai nominal. Cloud Below berteriak, "Bajingan kecil, bunuh kami jika kamu harus. Mengapa menggunakan cara-cara hina ini untuk membuat kita saling berhadapan? Kamu harus jijik dengan dirimu sendiri." Petik 2. Tatapan acuh tak acuh Jiang Chen menempel pada pria itu. "Cektek, kamu penipu, dari mana kepercayaan dirimu berasal? Lagi pula siapa kamu? Aku benar-benar ingin tahu. Kamu bahkan lebih rajin dari iblis celestial." Petik 2. Pasukan Aliansi Utara saling memandang. Apa sekarang? Bukankah dia mengatakan mereka tunduk pada iblis? Bagaimana mereka menjadi lebih pintar daripada iblis secara tiba-tiba? Dia tidak masuk akal sama sekali. Cloud Below dengan tenang berkata, "Jiang Chen, luangkanlah upayamu. Menabur pertikaian tidak menjadi kamu." Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. "Menabur pertikaian.
Apakah aku perlu? Aku bisa membantai kamu semua dengan jentikan jari. Aku hanya ingin tahu siapa dalang di balik semua ini. Aku pribadi membunuh kalian semua antek iblis, jadi siapa yang membangkitkanmu? Petik 2. Daripada kebangkitan sejati, dia berarti meminjam nama-nama orang-orang ini sebagai trik murah. Terbunuh. Para pembudidaya yang terkejut mengambil napas dalam-dalam. Apakah dia menyiratkan bahwa semua elit teratas yang dikirim ke lembah Gaharu telah mati? Dan tidak hanya itu, mereka juga menyerah kepada Raja Iblis, hanya untuk dibunuh oleh Jiang Chen. Untuk beberapa alasan, banyak yang menjadi lebih jernih setelah ceramah Jiang Chen dan sekarang lebih bersedia untuk mempercayainya. Mereka menjadi termenung. Apakah tuan muda itu benar-benar dituduh salah? Pikiran itu terlintas di beberapa pikiran. Cloud Below menangkupkan tinjunya ke pil Zenith. Daois pil Zenith, bocah itu menjadi gila. Tolong jangan biarkan omong kosong jahatnya meracuni hatimu. Dia harus dihukum mati karena niat jahatnya. Petik 2. Betul, apa yang menyerah pada Raja Iblis? Klepfrap macam apa itu? Awalnya tidak ada iblis di Gaharu. Petik 2. Jiang Chen, bagaimana kalau kita pergi ke lembah Gaharu dan melihat siapa yang benar? Tidak ada Raja Iblis. Kenapa kamu berbohong? Apa agenda tersembunyi kamu? Petik 2. Para penipu ini adalah gambaran kemarahan orang benar. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, mereka mungkin telah membodohinya. Tapi dia secara pribadi memimpin golem untuk membunuh mereka semua. Bagaimana dia bisa salah? Dia tertawa kecil. Benar atau salah, itu tidak penting bagiku. Cara aku melihatnya, apakah kamu asli atau palsu? Kamu mati saat kamu menyerah kepada iblis. Kamu penipu ingin menodai reputasi aku dan mengganggu domain manusia. Jika aku tidak salah, kamu juga bukan keturunan manusia. Apapun kamu, aku akan mengungkapkan sifat sejati kamu hari ini. Petik 2. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Awan kirmisi, pencakar langit tiba-tiba muncul di atas kepala mereka, menebarkan bayang-bayang yang luas pada mereka. Vermilion Senior, mohon rahmat kami dengan kehadiran kamu. Alih-alih bahasa binatang buas kuno, ia menggunakan bahasa manusia, tetapi itu bukan sekadar taktik intimidasi. Berkat musim semi semangat kayu, burung purba telah menemukan beberapa kekuatan hidup. Itu tidak lagi dalam bahaya langsung. Bahkan pada 20 hingga 30% dari kekuatan penuhnya, burung purba itu adalah keberadaan yang legendaris dibandingkan dengan wilayah manusia saat ini. Tubuh yang menyala itu memancarkan aura besar yang mengambil napas seseorang. Hati-hati berpacu saat burung suci muncul.